Halo Bapak dan Ibu sekalian, saya Ndaru Harjanto. Di usia senja yang penuh berkah ini, kesehatan adalah aset tunggal yang paling berharga agar kita tetap bisa memeluk cucu dan melihat mereka tumbuh dewasa dengan bahagia. Menjaga kebugaran tubuh bukan lagi sekedar pilihan, melainkan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas setiap napas yang masih dititipkan. Tubuh kita ibarat rumah tua yang kokoh. Ia tetap butuh perhatian lebih dan perawatan yang tulus agar setiap sudutnya tidak rapuh termakan waktu, sehingga kita bisa menikmati masa tua dengan mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada bantuan orang lain. Seringkali kita mengabaikan rasa pegal di pinggang dan menganggapnya hanya kelelahan biasa yang akan hilang dengan olesan balsam atau pijatan sesaat. Namun, sebagai praktisi yang sudah puluhan tahun mengamati kesehatan lansia, saya harus mengingatkan bahwa pinggang adalah lokasi di mana ginjal kita bekerja keras menyaring racun setiap detiknya. Jika rasa tidak nyaman itu muncul terus-menerus, itu bisa jadi sinyal darurat bahwa ada kebiasaan sepele yang tanpa sadar sedang merusak fungsi ginjal Anda secara perlahan. Jangan beranjak dulu dan tonton video ini sampai selesai, karena saya akan membongkar kebiasaan apa saja yang harus segera Bapak dan Ibu hentikan agar terhindar dari kerusakan permanen yang fatal. Sebelum saya masuk ke penjelasan yang lebih dalam mengenai kebiasaan perusak ginjal tersebut, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu secara lebih dekat untuk menjalin silaturahmi. Saya sangat ingin tahu, dari kota mana sajakah Bapak dan Ibu menonton video ini sekarang? Silahkan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar di bawah ini, agar kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan kesehatan satu sama lain dalam komunitas yang positif ini. Banyak dari kita yang seringkali menganggap remeh rasa pegal di pinggang, lalu dengan cepat menyimpulkan bahwa itu hanyalah akibat salah posisi tidur atau kelelahan setelah beraktivitas seharian. Kita terbiasa mengatasinya hanya dengan menempelkan koyo, mengoleskan balsam panas, atau meminta bantuan anak cucu untuk memijat area yang terasa kaku tersebut. Memang benar bahwa otot yang tegang bisa menyebabkan rasa nyeri. Namun secara medis, pinggang Bapak dan Ibu bukan sekedar kumpulan otot dan tulang semata, melainkan lokasi strategis di mana organ vital bernama ginjal berada dan bekerja tanpa henti untuk menyaring darah kita. Sebagai praktisi kesehatan, saya perlu menekankan bahwa ada perbedaan besar antara pegal otot biasa dengan sinyal peringatan dari organ dalam. Jika rasa pegal yang Bapak dan Ibu rasakan terasa tumpul, menetap di area dalam dan tidak kunjung hilang meskipun sudah beristirahat atau dipijat, maka Bapak dan Ibu harus mulai waspada. Ini bukan lagi sekadar masalah sendi yang kaku, melainkan alarm atau tanda peringatan dari tubuh bahwa ginjal Anda sedang mengalami tekanan atau gangguan. Bayangkan jika alarm ini terus berbunyi, namun kita sengaja menutup telinga. Maka kerusakan yang lebih besar tinggal menunggu waktu saja untuk terjadi. Jangan sampai Bapak dan Ibu terlambat menyadari bahwa rasa pegal tersebut adalah cara tubuh berkomunikasi untuk meminta pertolongan sebelum terjadi kerusakan permanen. Mengabaikan sama saja dengan membiarkan saringan utama dalam tubuh kita perlahan-lahan tersumbat dan rusak tanpa ada upaya perbaikan. Oleh karena itu, memahami letak dan jenis nyeri ini sangatlah penting agar kita tidak salah dalam mengambil tindakan. Tetaplah bersama saya, karena setelah ini saya akan mengupas tuntas mengapa kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari justru bisa menjadi pemicu utama di balik rasa pegal yang berbahaya ini. Bapak dan Ibu sekalian, cobalah bayangkan sejenak bahwa ginjal di dalam tubuh kita ini bekerja layaknya sebuah saringan yang sangat halus dan canggih yang beroperasi tanpa henti selama 24 jam penuh sepanjang hidup kita. Tugas utamanya sangat mulia, namun berat, yaitu memilah mana zat gizi yang harus dipertahankan untuk energi tubuh dan mana sampah beracun yang wajib dibuang melalui air seni. Saat kita muda, saringan ini mungkin sangat tangguh menghadapi segala jenis makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun, seiring bertambahnya usia, saringan ini bisa mengalami keausan. Jika kita terus membebaninya dengan pola hidup yang keliru, lubang-lubang penyaring tersebut akan mulai rusak atau bocor, sehingga fungsi vitalnya dalam menjaga kebersihan darah kita menjadi terganggu secara permanen. Bahaya yang paling mengerikan dari kerusakan saringan ini adalah sifatnya yang senyap dan tidak terdeteksi di tahap awal. Ketika saringan ginjal mulai robek atau tersumbat karena kebiasaan sepele yang kita lakukan bertahun-tahun, racun-racun sisa metabolisme yang seharusnya dibuang tuntas justru berbalik arah dan menumpuk di dalam aliran darah. Darah yang kini tercemar oleh kotoran tersebut kemudian beredar ke seluruh tubuh, meracuni organ-organ penting lainnya secara perlahan
tanpa Bapak dan Ibu sadari. Inilah sebabnya mengapa kerusakan ginjal sering disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Ia tidak langsung menimbulkan rasa sakit yang hebat, namun perlahan menggerogoti vitalitas tubuh hingga mencapai titik di mana pengobatan menjadi sangat sulit dan mahal. Oleh karena itu, saya meminta Bapak dan Ibu untuk tidak memalingkan perhatian dan tetap menyimak penjelasan ini hingga tuntas, karena informasi ini menyangkut masa depan kesehatan Anda sendiri. Jangan sampai kita baru tersadar ketika tubuh sudah memberikan sinyal menyerah dan mengharuskan kita rutin mengunjungi rumah sakit untuk prosedur cuci darah. Tetaplah menonton, karena sesaat lagi saya akan membongkar satu kebiasaan yang sangat umum dan sering kita anggap remeh. Padahal kebiasaan itulah yang menjadi penyebab utama hancurnya saringan ginjal kita. Pastikan Anda mengetahui rahasia ini agar bisa segera mengubah nasib kesehatan Anda mulai hari ini juga. Bapak dan Ibu, mari kita bicara jujur tentang kebiasaan pertama yang paling sering saya temui di ruang praktek, yaitu masalah asupan cairan yang keliru. Banyak lansia yang merasa tidak perlu minum jika tidak merasa haus. Padahal rasa haus adalah sinyal paling akhir bahwa tubuh sudah mengalami kekeringan tingkat lanjut atau dehidrasi. Bayangkan ginjal Anda seperti sebuah mesin cuci yang sedang berusaha membersihkan pakaian kotor. Tanpa air yang cukup, mesin tersebut akan dipaksa bekerja sangat keras dengan suara berderit, namun kotoran tidak akan pernah bisa terbilas dengan sempurna. Ketika tubuh kekurangan air putih murni, darah akan mengental, membuat ginjal harus memompa dan menyaring dengan beban yang berkali-kali lipat lebih berat. Sebuah kondisi yang jika dibiarkan bertahun-tahun akan memicu kerusakan jaringan ginjal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Namun, ada satu hal yang menurut pengalaman saya jauh lebih berbahaya daripada sekedar kurang minum, yaitu kebiasaan salah minum. Saya sering mendengar pasien berkata bahwa mereka sudah minum banyak, tetapi ternyata yang dikonsumsi adalah teh yang sangat kental, kopi dengan gula berlebih, atau minuman berenergi setiap pagi. Perlu Bapak dan Ibu pahami, cairan-cairan pekat dan manis ini bukanlah pembersih, melainkan justru menambah beban sampah yang harus diolah oleh ginjal. Bukannya membilas racun, minuman semacam ini malah memaksa ginjal bekerja lembur untuk memisahkan gula dan zat sisa lainnya, sehingga resiko peradangan dan pembentukan batu ginjal menjadi meningkat drastis dibandingkan mereka yang rutin meminum air putih hangat. Lantas, bagaimana kita tahu apakah ginjal kita sudah cukup mendapat cairan yang tepat dan sehat? Indikator medis yang paling sederhana dan akurat ada tepat di depan mata Anda setiap kali pergi ke kamar kecil. Perhatikanlah warna air seni Anda. Jika warnanya bening atau kuning muda cerah, itu tandanya ginjal Anda sedang tersenyum lega karena terhidrasi dengan baik. Sebaliknya, jika warnanya kuning pekat, keruh, atau bahkan kecoklatan seperti teh, itu adalah jeritan minta tolong dari ginjal bahwa ia sedang keracunan dan kekurangan cairan pembilas. Mulai detik ini, jadikan warna air seni sebagai patokan kesehatan harian Anda, dan jangan biarkan ginjal Anda menderita dalam diam hanya karena kita malas mengambil segelas air putih. Saya sering sekali menemukan kasus memilukan di ruang praktik saya, di mana seorang lansia datang dengan kondisi fungsi ginjal yang sudah sangat menurun. Padahal awalnya mereka hanya mengeluhkan pegal linu biasa yang dianggap wajar. Setelah saya telusuri riwayat kesehatannya lebih dalam, ternyata ada satu kebiasaan yang dianggap lumrah namun sangat fatal, yaitu kegemaran mengonsumsi obat pereda nyeri yang dibeli secara bebas di warung atau apotik tanpa resep dokter. Memang benar, obat-obatan ini seolah menjadi dewa penyelamat sesaat karena mampu menghilangkan rasa sakit dan kaku di persendian dalam hitungan menit, membuat Bapak dan Ibu merasa kembali bugar seketika untuk beraktivitas. Namun, perlu Bapak dan Ibu sadari sepenuhnya bahwa kenyamanan instan dan murah ini seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu kesehatan organ vital kita di masa depan. Secara medis namun sederhana, obat-obatan pereda nyeri jenis anti radang ini bekerja dengan mekanisme yang cukup keras terhadap organ penyaring kita. Bayangkan ginjal Bapak dan Ibu membutuhkan aliran darah yang lancar dan deras untuk bisa bekerja menyaring racun tubuh. Namun, efek samping dari obat-obatan ini justru mempersempit pembuluh darah yang menuju ke ginjal. Akibatnya, setiap kali Anda menelan butir obat tersebut untuk meredakan pegal, tanpa sadar Anda sedang mencekik ginjal sendiri, sehingga ia kekurangan pasokan darah dan oksigen yang sangat dibutuhkannya. Jika hal ini dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama, sel-sel ginjal akan mengalami kematian jaringan secara perlahan, mengubah ginjal yang tadinya sehat menjadi rusak permanen. Sebuah kondisi yang seringkali tidak bisa diperbaiki lagi, meskipun obat sudah dihentikan.
Maka dari itu, saya memohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu, tolong hentikan kebiasaan menjadi dokter bagi diri sendiri dengan meminum obat anti nyeri sembarangan setiap kali badan terasa tidak enak. Rasa nyeri di pinggang atau sendi adalah cara jujur tubuh berkomunikasi bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau diistirahatkan, bukan sekedar alarm berisik yang harus dimatikan paksa dengan bahan kimia keras. Jangan sampai keinginan kita untuk bebas dari rasa pegal sesaat justru mengantarkan kita pada kewajiban cuci darah seumur hidup yang melelahkan fisik dan menguras biaya keluarga. Mulailah bijak. Konsultasikan keluhan nyeri Anda kepada ahli medis untuk mencari solusi yang aman, dan carilah cara pengobatan yang menuntaskan akar masalahnya, bukan sekedar menutupi gejalanya dengan racun yang manis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan panjang saya mendampingi kesehatan para lansia selama puluhan tahun, saya menyadari satu hal yang sangat mendalam. Setiap tubuh memiliki ceritanya sendiri, dan setiap rasa sakit yang Anda rasakan adalah kisah perjuangan yang valid. Seringkali, di ruang praktek yang tertutup, pasien saya merasa sendirian menanggung beban penyakitnya. Padahal kenyataannya, ribuan orang seusia Bapak dan Ibu di luar sana mungkin sedang merasakan kekhawatiran yang sama persis. Saya tidak ingin komunikasi kita di sini hanya berjalan satu arah, di mana saya terus-menerus memberikan teori. Karena bagi saya, mendengarkan keluhan hati Bapak dan Ibu adalah langkah pertama dan terpenting dari proses penyembuhan itu sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk sejenak berhenti dan merenung tentang kondisi tubuh masing-masing saat ini. Apa sebenarnya keluhan kesehatan yang paling sering mengganggu hari-hari indah Bapak dan Ibu belakangan ini? Apakah itu nyeri sendi lutut yang menyiksa saat sholat, rasa kebas di tangan, atau mungkin kekhawatiran tentang gula darah yang tak kunjung stabil? Jangan ragu dan jangan malu untuk menuliskannya secara jujur di kolom komentar di bawah video ini sekarang juga. Saya berkomitmen untuk meluangkan waktu membaca setiap cerita yang masuk, dan keluhan yang paling banyak dirasakan akan saya jadikan prioritas utama untuk dibahas secara tuntas di video-video saya berikutnya, sebagai bentuk pengabdian saya menjawab kebutuhan nyata Anda. Namun, saya mohon dengan sangat agar Bapak dan Ibu tidak beranjak dulu dari layar Anda, karena bagian paling krusial dari pembahasan ginjal ini justru baru akan kita mulai. Setelah jeda ini, saya akan membongkar fakta mengejutkan tentang kebiasaan di meja makan yang seringkali menjadi perangkap lezat, namun mematikan bagi ginjal kita tanpa kita sadari. Banyak dari kita merasa sudah menjaga pola makan. Padahal ada satu bumbu dapur umum yang jika takarannya keliru, bisa membuat tekanan di dalam ginjal melonjak drastis layaknya bom waktu. Tetaplah menyimak sampai akhir, karena informasi berikut ini bisa jadi adalah kunci rahasia yang selama ini Anda cari untuk menyelamatkan ginjal dari kerusakan fatal. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita masuk ke dapur dan membicarakan satu musuh dalam selimut yang rasanya sangat nikmat di lidah, namun diam-diam mencekik ginjal kita dari dalam. Garam dan penyedap rasa memang membuat masakan menjadi lezat dan menggugah selera. Namun secara medis, natrium yang terkandung di dalamnya bekerja ibarat spons yang menyerap dan menahan air di dalam pembuluh darah Bapak dan Ibu. Ketika cairan tertahan berlebihan, volume darah akan meningkat drastis, memaksa jantung memompa lebih keras dan menciptakan tekanan tinggi yang menghantam dinding-dinding halus di dalam ginjal. Bayangkan, saringan ginjal yang sangat lembut itu setiap hari disemprot dengan selang air bertekanan tinggi tanpa henti. Lama-kelamaan, struktur penyaring itu akan jebol dan rusak, menyebabkan kondisi yang kita kenal sebagai gagal ginjal akibat hipertensi. Masalah terbesar yang sering saya temui pada pasien lansia adalah penurunan sensitivitas indera pengecap, yang membuat Bapak dan Ibu cenderung menambahkan lebih banyak garam atau penyedap rasa agar makanan terasa pas di lidah. Padahal, jebakan sesungguhnya bukan hanya pada garam dapur yang kita taburkan, melainkan pada natrium tersembunyi di dalam bumbu instan, makanan kaleng, ikan asin, dan camilan gurih yang sering kita konsumsi sebagai teman minum teh. Konsumsi natrium berlebih ini menciptakan siklus setan yang mengerikan. Tekanan darah naik merusak ginjal, dan ginjal yang rusak akan semakin gagal mengatur tekanan darah, sehingga kerusakan organ menjalar ke jantung dan otak, stroke. Ini adalah lingkaran kematian yang harus kita putus mata rantainya sekarang juga, sebelum komplikasi serius merenggut kemandirian Bapak dan Ibu di hari tua. Kabar baiknya, membatasi garam bukan berarti Bapak dan Ibu harus menyiksa diri dengan memakan makanan yang hambar dan tidak berasa seumur hidup. Tuhan telah menyediakan kekayaan rempah alami di tanah air kita yang fungsinya jauh lebih hebat daripada sekadar penyedap buatan. Mulailah latih lidah Anda untuk beralih menggunakan bawang merah, bawang putih, kunyit,
jahe, serai, dan ketumbar sebagai penguat rasa alami yang aman dan justru menyehatkan pembuluh darah. Dengan mengganti gurihnya racun menjadi lezatnya rempah, Bapak dan Ibu tidak hanya menurunkan risiko ginjal meledak akibat tekanan tinggi, tetapi juga sedang berinvestasi pada umur panjang yang berkualitas tanpa harus bergantung pada obat penurun tensi seumur hidup. Kebiasaan ini mungkin terdengar sangat sepele dan sering kita lakukan tanpa rasa bersalah, terutama saat sedang asyik menonton televisi atau enggan bangun dari tempat tidur di malam hari. Menahan buang air kecil. Namun, izinkan saya memberi peringatan keras bahwa kantung kemih Bapak dan Ibu bukanlah ruang penyimpanan tanpa batas. Bayangkan kantung kemih itu seperti balon karet. Jika terus diisi air hingga melampaui kapasitasnya, namun pintu keluarnya ditutup rapat, tekanan di dalamnya akan meningkat tajam. Karena air seni tidak bisa keluar, ia akan mencari jalan lain, dan satu-satunya jalan adalah memantul kembali naik ke atas, menuju tempat asalnya, yaitu ginjal. Fenomena arus balik ini memberikan tekanan fisik yang menghancurkan struktur halus ginjal dari dalam, menyebabkan pembengkakan yang jika terjadi berulang kali akan mematikan fungsi penyaringan secara permanen. Selain masalah tekanan, menahan kencing sama artinya dengan membiarkan air limbah kotor menggenang terlalu lama di dalam tubuh. Air seni adalah sampah metabolisme yang mengandung racun dan bakteri yang seharusnya segera dibuang. Jika Bapak dan Ibu menahannya, kantung kemih Anda berubah menjadi kolam keruh yang hangat, tempat paling sempurna bagi bakteri jahat untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Pasukan bakteri ini tidak akan diam di situ saja. Mereka akan merayap naik melalui saluran kemih dan menyerang ginjal, menyebabkan infeksi serius atau peradangan ginjal yang seringkali disertai demam tinggi dan nyeri pinggang yang luar biasa. Kerusakan akibat infeksi ini meninggalkan jaringan parut atau bekas luka di dalam ginjal, yang membuat kinerjanya menurun drastis dan tidak akan pernah bisa kembali mulus seperti sedia kala. Saya sering menemui pasien lansia yang menyesal terlambat karena mengabaikan panggilan alam ini, dan akhirnya harus berhadapan dengan komplikasi gagal ginjal yang menyakitkan. Tolong ingat baik-baik nasihat saya ini. Rasa ingin buang air kecil adalah alarm alami yang paling jujur dari tubuh bahwa kapasitas penampungan limbah sudah penuh dan harus segera dikosongkan detik itu juga. Jangan pernah menundanya demi alasan kemalasan atau kesibukan sesaat, karena setiap menit Anda menahan kencing, Anda sedang memberi kesempatan bagi bakteri untuk merusak organ vital Anda. Mulai hari ini, disiplinkan diri untuk segera ke kamar kecil begitu sinyal itu muncul, dan pastikan kandung kemih benar-benar kosong setiap kali buang air, agar tidak ada sisa limbah yang menjadi sarang penyakit di masa tua Anda. Bapak dan Ibu, semua penjelasan medis yang saya sampaikan tadi tidak akan ada artinya jika hanya berhenti sebagai pengetahuan tanpa adanya tindakan nyata. Oleh karena itu, saya menantang Bapak dan Ibu untuk memulai perubahan kecil namun berdampak besar mulai esok pagi saat pertama kali membuka mata. Pastikan hal pertama yang masuk ke dalam tubuh Anda bukanlah kopi manis yang pekat atau teh kental, melainkan 1 gelas besar air putih hangat. Ingatlah bahwa selama kita tidur, tubuh mengalami puasa cairan selama berjam-jam, sehingga ginjal kita berada dalam kondisi kering dan butuh cairan pembilas segera untuk meluruhkan sisa-sisa racun yang mengendap semalam. Kebiasaan sederhana ini ibarat menyiramkan air bersih ke saluran pembuangan, membantu meringankan beban kerja ginjal sejak detik pertama Anda memulai hari. Setelah asupan cairan terpenuhi, jangan biarkan tubuh kembali bermalas-malasan di kursi atau tempat tidur. Luangkan waktu cukup 15 menit saja untuk berjalan kaki santai di sekitar halaman rumah sambil menikmati udara pagi. Ginjal adalah organ yang sangat bergantung pada kelancaran aliran darah untuk bisa menyaring limbah dengan cepat dan efisien. Jika kita hanya diam, tidak bergerak, aliran darah menjadi lambat dan proses penyaringan pun ikut terhambat, meningkatkan risiko pengendapan zat kapur atau asam urat. Gerakan kaki yang ritmis saat berjalan kaki berfungsi layaknya pompa alami yang mendorong darah segar mengalir deras ke area pinggang, menyuplai oksigen yang sangat dibutuhkan agar sel-sel ginjal tetap hidup dan bugar. Terakhir, saran ini sangat krusial bagi Bapak dan Ibu yang belakangan ini sudah mulai sering merasakan sensasi panas atau pegal yang tidak wajar di area pinggang belakang. Tolong, mulai hari ini, kurangi porsi daging merah atau protein hewani berlebih di piring makan Anda, dan gantilah dengan protein nabati yang lebih ramah seperti tahu atau tempe. Secara biologis, pengolahan protein hewani menyisakan sampah metabolisme yang bersifat asam dan keras, yang memaksa ginjal bekerja ekstra keras untuk membuangnya keluar dari tubuh.
Dengan mengurangi beban berat ini, Bapak dan Ibu memberikan waktu istirahat yang sangat berharga bagi ginjal untuk memulihkan dirinya sendiri, mencegah kerusakan lebih lanjut sebelum semuanya terlambat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai penutup, saya perlu menegaskan dengan hati yang berat namun penuh kejujuran, bahwa ginjal adalah organ istimewa yang tidak memiliki kemampuan regenerasi atau tumbuh kembali, layaknya rambut yang dipotong atau kulit yang tergores luka. Sekali jaringan penyaring di dalamnya mati dan berubah menjadi jaringan parut, maka kerusakan itu bersifat abadi dan tidak bisa diputar balik oleh obat semahal atau secanggih apapun yang ada di dunia medis saat ini. Kita sering terlena karena merasa tubuh masih kuat dan bugar, padahal di dalam sana, cadangan fungsi ginjal mungkin sudah menipis secara drastis tanpa gejala yang terlihat mata. Jangan sampai penyesalan mendalam itu datang terlambat, yakun saat satu-satunya pilihan medis yang tersisa di hadapan Bapak dan Ibu hanyalah jadwal cuci darah rutin seumur hidup yang tidak hanya menguras biaya, tetapi juga merenggut kebebasan menikmati sisa usia emas ini. Memelihara kesehatan di usia senja sesungguhnya bukan lagi sekadar upaya medis untuk bertahan hidup, melainkan sebuah bentuk pertanggungjawaban spiritual kita yang tertinggi atas amanah raga sempurna yang telah dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tubuh ini adalah kendaraan satu-satunya bagi jiwa kita untuk terus beribadah dan menebar kasih sayang kepada anak cucu. Jika kendaraan ini rusak parah hanya karena kelalaian kita sendiri dalam menjaganya dari makanan tidak sehat dan kebiasaan buruk, maka perjalanan hidup kita pun akan terhambat dan justru membebani orang-orang tercinta di sekitar kita. Mari mulai detik ini, kita perlakukan ginjal ini dengan rasa hormat dan kasih sayang yang pantas ia dapatkan, dengan memberikan haknya berupa air yang cukup dan istirahat dari racun kimia, sebagai wujud syukur nyata kita atas setiap nafas yang masih diizinkan berhembus. Pengetahuan yang menyelamatkan nyawa ini tidak boleh berhenti dan terkubur hanya di layar gawai Bapak dan Ibu saja. Di luar sana, mungkin ada saudara, sahabat, atau kerabat di grup WhatsApp keluarga yang saat ini sedang melakukan kebiasaan-kebiasaan perusak ginjal tadi tanpa mereka sadari, hanya karena ketidaktahuan akan bahaya yang mengintai. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadi agen kebaikan dengan membagikan video ini kepada mereka sekarang juga. Percayalah, satu klik tombol bagikan dari jari Anda hari ini bisa jadi adalah sebab yang menghindarkan seseorang yang Anda sayangi dari dinginnya ruang cuci darah di masa depan. Mari, kita saling menjaga, saling mengingatkan, dan menua bersama dalam kondisi prima, mandiri, dan bahagia. Saya, Ndaru Harjanto, undur diri dan sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.